Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Kesehatan Mental Fakultas Dakwah Prodi Bimbingan Konseling Islam Institut Nahdlatul Ulama Ciamis dengan dosen pengampu Ibu Rufaidah Aslamiah Esos MA. Nama saya Arif Burhani dengan nomor NIM 2203060010. Nama saya Mustafa, nomor NIM 220300665. Nama saya Siti Maimunah dengan nomor NIM 22010100131. Nama saya Lulu Sophia dengan NIM 22030600026. Menurut kalian, apa itu kesehatan mental dan seberapa penting? Mengenai kesehatan mental yang saya ketahui yaitu kesejahteraan emosional dan psikologis juga sosial. Ya, tapi kalau menurut saya kesehatan mental emang sangat penting dan sangat dibutuhkan, apalagi harus bersamaan dengan sehat fisik. Ya, kalau menurut saya sendiri, kesehatan mental itu adalah kondisi di mana seseorang itu bisa sejahtera mentalnya, baik itu secara emosi, secara psikologi, dan juga secara sosial. Dan menurut saya, kesehatan mental itu amat sangat penting dan harus benar-benar dijaga. Karena seseorang dengan sehat, mentalnya yang sehat, ia akan menjalani kehidupannya dengan enjoy, tanpa ada rasa takut, rasa cemas yang berlebihan, yang mungkin dapat mengganggu dirinya dalam beraktivitas. Baik, saya sangat sependapat sama teman-teman semua dengan definisi daripada kesehatan mental. Untuk daripada itu mungkin tambahan dari saya, mungkin aspek-aspek yang paling utama dalam kesehatan mental itu diantaranya seperti emosi. Tadi sebagaimana disebutkan, emosi itu paling utama. Jadi kemampuan untuk mengelola perasaan dengan sehat. Yang kedua itu dengan pikiran. Pikiran itu kemampuan untuk berpikir jernih. Jadi kita berpikir jernih, terus membuat keputusan-keputusan yang brilian dan sebagainya. Terus yang ketiga itu hubungan sosial. Hubungan sosial itu kemampuan untuk membangun, memelihara hubungan yang positif. Pernahkah kalian berhubungan langsung dengan orang yang mempunyai gangguan mental? Ya, bukan berhubungan lagi ya. Kalau saya itu adik saya sendiri, dia itu menderita penyakit OCD juga. Jadi kalau dari segi dipandang dari segi agama Islam mungkin itu was-was ya. Tapi dari secara psikolog itu udah termasuk gangguan mental berjenis OCD. Jadi dia itu bisa sampai 5 jam, 6 jam kalau mandi. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dia itu belum suci, dia itu belum bersih gitu. Kalau wudhu, dia bisa sampai menghabiskan 2 kotak air, terus menghabiskan waktu 1 jam 2 jam. Itu kalau wudhu. Kalau basuh kakinya. Satu basuhan. Jadi ada ketakutan kalau dia itu bersuci itu belum suci gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, dia itu bercerita kayak katanya gini, teh saya itu habis pulang pengajian, kemudian melewati satu jalan, dan di pinggir jalannya itu ada seekor anjing. Padahal jarak antara dia dan anjing itu jauh, 1,5 meter lah gitu ya. Tapi ketika dia pulang, sampai di rumah, bahkan masih di jalan juga, dia itu kepikiran. Tadi itu anjing itu kena gak ke saya? Takut kena. Terus aja berhari-hari kepikiran si anjing itu kena ke badannya atau ke pakaiannya. Sehingga dia itu berpikir sampai gini, tadi kalau anjing itu kena ke saya, kemudian baju saya najis, kemudian saya berinteraksi dengan orang lain jadi ikut najis, semuanya najis. Jadi dalam pikirannya itu semuanya itu najis gitu.
Dan dia juga sampai-sampai bersosialisasinya juga itu terganggu. Karena dia itu nggak mau bersalaman dengan orang lain. Dengan alasan takut najis. Dia nggak mau menggendong bayi dengan alasan takut najis. Kalau menurut saya ini tuh udah parah banget ya. Karena tampak dari was-wasnya ini, dari OCD-nya ini, dia itu sampai gak nafsu makan, tidur juga nggak bisa, karena yang dipikirannya itu takut ini najis, takut itu najis. Semuanya itu yang dipikirannya itu. Sampai dia kayak yang maaf-maaf ya udah benar-benar parahnya itu udah kayak kadang-kadang langsung nangis sendiri, langsung ketawa sendiri, terus dia berkata gini, capek kayak gitu. Karena saking ya mungkin udah capek juga ya, udah capek juga. Sampai-sampai dia itu punya niat pengen bunuh diri. Karena saking capek. Dia tuh bertanya kepada saya gini, Teh kalau bunuh diri itu hukumnya nggak kafir kan? Masih tetap Ada iman. Kalau ada iman masih tetap bisa masuk surga kan? Meskipun awalnya dia itu masuk dulu neraka gitu. Ya kalau ada iman, kata saya kalau ada iman pasti semua orang juga yang dosanya banyak, kalau ada iman pasti akhir waktu pasti akan diangkat ke surga. Kata dia, kalau gitu saya capek mau bunuh diri aja. Katanya seperti itu, saking udah capeknya. Dan ini menurut saya ini udah OCD yang udah tingkat tinggi ya, karena dia itu udah ada niatan pengen ingin bunuh diri. Tapi alhamdulillah terus disupport sama keluarga, terus disupport, kemudian terus dikasih semangat, kalau apa-apa didengerin gitu, terutama masalah ya yang berkaitan dengan najis itu, dengan toharoh itu, alhamdulillah sedikit demi sedikit, meskipun sekarang juga masih seperti itu, tapi setidaknya sudah tidak terlalu seperti yang udah-udah. Mungkin itu pengalaman saya mengenai berhubungan dengan orang yang mempunyai gangguan mental, diantaranya OCD, yaitu adik saya sendiri. Mungkin itu. Kalau Ibu tahu Teh, itu tadi kan adik ya, ya, adik. Gitu. Itu dari semenjak kecil atau gimana? Dia udah dari semenjak dia itu udah ikutan belum nikah. Waktu belum nikah, pokoknya 3 tahun ke belakang lah, 2 tahun 3 tahun ke belakang. Dia itu udah dewasa, udah umurnya itu kan sekarang 26, berarti 2 tahun ke belakang 24-an. Iya, 24. Iya, jadi dia udah biasa, udah pesantren, udah gitu, karena mungkin ya bertambahnya ilmu juga tentang toharoh gitu, sehingga jadi was-was kayak gitu. Tapi kesananya itu jadi lebih parah, jadi OCD itu. Jadi intinya bukan bawaan. Ya bukan bawaan, bukan dari dulu sih biasa-biasa. Cuman semenjak dia umur 24 tahun dia seperti itu gitu. Tadi kan Ibu Lulu jalan keluarnya solusi yang diberikan oleh keluarga, ada support. Ya. Itu support yang paling penting. Ya. Adik. Ya kalau untuk adik saya. Kalau support sih mungkin lebih meyakinkan dia. Contoh kayak gini, Teh, tadi teh aku lagi sholat, tapi perasaan teh kayak pipis gitu, sampai segitunya, sampai ada perasaan lagi sholat pipis. Gimana itu? Tapi pas ke air dilihat nggak ada yang keluar. Udah, itu mah perasaan aja. Jangan digebris, kata saya, jangan digugu kalau bahasa Sundanya. Jadi kalau apa-apa dia pasti nanya. Kalau apa-apa dia pasti nanya, gitu. Dan salah satu cara mensupport kita ya meyakinkan dia, gitu. Udah, itu udah suci. Udah, itu udah bersih. Udah, jangan diulang-ulang. Gitu aja. Lama-lama dia juga mungkin karena emang dia juga mau sembuh gitu. Dan lama-lama alhamdulillah sekarang udah mulai membaiklah, nggak separah kemarin-kemarin gitu. Gitu, Bu. Tapi alhamdulillah ya, tadi terdengar bahwa si adik tersebut ya setiap langkahnya, setiap kelakuannya itu selalu menanya. Iya. Selalu Jadi kan tidak terlalu sulit. Iya, benar. Alhamdulillah jadi dia terbuka. Ya, jadi terbuka, enggak
Tapi terbukanya itu enggak ke semua orang juga, Nah. Pak. Enggak ke semua orang Nomor juga. satu kepada teteh ya. Iya, ke orang-orang tertentu, yang ke dipercaya iya sama ya, dia. yang deket aja gitu. Heeh. Kalau apa-apa dia itu bilang alhamdulillah, dia apa-apa Iya. bilang gitu. Itu sih yang gangguan mental yang saya itu menyaksikan langsung loh, orang dekat, orang terdekat saya dia sampai segitunya gitu. Coba berikan pesan-pesan buat orang yang sedang mengalami gangguan mental. Pesan-pesan buat orang-orang yang mempunyai gangguan mental. 3 kata motivasi untuk kesehatan mental. 1, jangan pernah menyerah pada apa yang benar-benar kamu inginkan. Yang kedua, keberhasilan dimulai dari inspirasi. Yang ketiga, hari ini adalah kesempatan sesuatu yang luar biasa. Jadi manfaatkanlah hari ini, jangan sampai kita mubadirkan waktu. Itu untuk motivasi orang yang mempunyai gangguan mental. Kalau dari saya sendiri ya, pesan buat kalian yang sedang berjuang melawan gangguan mental yang sedang kalian alami sekarang, tetap bersabar, tetap semangat. Ingat firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani, Allah tidak akan memberikan ujian kepada seseorang di luar batas kemampuannya. Kalian adalah orang hebat, kalian adalah orang luar biasa yang Allah percayakan kepada kalian semua ini. Jadi jangan ada pikiran untuk berhenti. Tetap berjuang, tetap bersabar. Kalian sedang memanen banyak pahala. Pahala kalian ikhlas, pahala kalian melawan penyakit yang sedang kalian derita. Ingat, kalian adalah orang-orang luar biasa. Tetap semangat. Teman-temanku sekalian, ada istilah aku bengkok tetapi tidak patah. Aku terluka tetapi tidak cacat. Aku marah tetapi tidak pahit. Aku depresi tapi tetap tidak menyerah. Tetap semangat ya. Untuk teman-teman yang sedang berjuang dengan gangguan mental, saya ingin mengingatkan bahwa kalian itu tidak sendiri. Kalian terus berjuang. Kalian jangan ragu untuk berbagi perasaan kepada orang-orang yang dipercaya oleh kalian. Selalu semangat. Semoga kalian selalu diberi kekuatan dan ketabahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semangat terus. Semangat.